Milian Gimenez, gelandang keturunan Indonesia versatil yang cocok dengan strategi Sintayong. Di Liga Denmark, terdapat dua pemain keturunan Indonesia yang tengah berlaga. Salah satu nama yang familiar adalah Kevin Dix, yang kini bermain untuk FC Copenhagen. Namun, selain Dix, ada juga Milian Gimenez, pemain berdarah Indonesia yang tampil di kompetisi tertinggi Liga Denmark, Superliga. Milian baru saja bergabung dengan klub raksasa Aalborg BK pada tanggal 2 Juli tahun 2024. Meskipun baru bergabung, Milian yang berposisi sebagai gelandang sentral dan bisa bermain sebagai fullback kiri, sudah mencatatkan 8 penampilan di Superliga. Berdasarkan berbagai sumber, Milian memiliki darah campuran Indonesia dan Kolombia, dengan kelahiran di Nijmegen, Belanda, pada tanggal 13 Januari tahun 2003. Kakek dan nenek dari pihak ibunya berasal dari Bogor dan Madiun, yang menjadi sumber darah Indonesianya. Sebelum merumput di Denmark, Milian memulai karirnya di VV Union Youth pada tanggal 1 Juli tahun 2011. Kemudian, ia bergabung dengan akademi ternama PSV di Belanda, di mana ia bermain hingga tim U21. Ia juga satu angkatan dengan Delina Arts, pemain berdarah Indonesia lainnya. Menariknya, Milian berada di bawah agensi yang sama dengan gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Milian dikenal sebagai pemain yang fleksibel, berbeda dengan Kevin Dix yang lebih banyak bermain sebagai bek. Milian bisa ditempatkan di berbagai posisi, mulai dari gelandang pengatur serangan, pemain jangkar, hingga fullback kiri. Gaya bermainnya yang agresif terbukti dari koleksi 3 kartu kuning dari 8 pertandingan. Selama membela PSV, ia mencetak 12 gol dan 19 assist. Meskipun di Aalborg, dari 10 pertandingan, ia belum mencetak gol maupun assist. Media Vietnam nilai Indonesia bakal sulit menang lawan Bahrain. Hey kid. Media Vietnam menyoroti peluang timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain pada laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar pada tanggal 10 Oktober dan disusul dengan laga tandang melawan China pada tanggal 15 Oktober. Timnas Indonesia memiliki kenangan buruk melawan Bahrain, di mana mereka pernah kalah telak 10-0, yang menjadi kekalahan terbesar dalam sejarah skuad Garuda. Namun, di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia kini tampil dengan wajah yang berbeda. Banyak pihak yang optimis bahwa Indonesia bisa membalas kekalahan tersebut. Hal ini karena timnas Indonesia saat ini diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi dengan pengalaman bermain di Eropa. Diperkirakan, ketika melawan Bahrain nanti, skuad Garuda akan diperkuat oleh Miss Hilges dan Eliano Reijender. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan dapat menjadi faktor penentu dalam memperkuat pertahanan dan serangan Indonesia. Namun, media Vietnam tetap pesimis tentang peluang kemenangan Indonesia. Menurut Soha, kehadiran pemain naturalisasi tidak serta-merta menjamin Indonesia dapat mengalahkan Bahrain. Mereka menyoroti performa impresif Bahrain di babak kualifikasi kedua, di mana Bahrain meraih 11 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat kedua di grup H, di bawah Uni Emirat Arab. Selain itu, Bahrain juga menunjukkan penampilan gemilang di Piala Asia 2023 dengan memuncaki grup E, meskipun akhirnya tersingkir oleh Jepang di babak knockout. Media tersebut juga menyoroti perbedaan ranking FIFA antara kedua tim, di mana Bahrain berada di peringkat 81 dunia, jauh di atas Indonesia yang tertinggal 53 peringkat. Soha memperkirakan bahwa Bahrain kemungkinan besar mengincar posisi ketiga atau keempat di grup C untuk melaju ke babak kualifikasi selanjutnya. Meski pemain Indonesia ingin membalas kekalahan 10-0 dan menjaga asa untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia, jika Bahrain bermain dengan kekuatan penuh, timnas Indonesia diperkirakan akan menghadapi banyak kesulitan. Media Italia puji JIZ setelah bawa Venezia menang perdana di Serie A. Media Italia, Tutto Venezia Sport, memberikan pujian tinggi kepada bintang timnas Indonesia, JIZ, setelah ia membantu Venezia meraih kemenangan perdana di Liga Italia. Dalam laga melawan Genoa, J dianggap bermain tanpa celah.
Venezia berhasil meraih kemenangan pertama mereka musim ini dengan skor 2-0 atas Genoa di pekan kelima Liga Italia. Pertandingan berlangsung di Pierluigi Penzo Stadium, Venice, Italia, pada Sabtu malam, tanggal 21 September. 2 gol tanpa balas untuk Ilagunari, dicetak oleh Gianluca Busio dan Joel Pojanpalo. Dengan hasil ini, Venezia naik ke peringkat 14 klasemen sementara dengan total 4 poin. Dalam pertandingan tersebut, JIZ menerima penilaian yang cukup tinggi dari Tutto Venezia Sport, dengan skor 6,5. Media Italia tersebut menilai bahwa J tampil baik sepanjang laga dan berkontribusi dalam menjaga clean sheet untuk Ilagunari. Tidak ada masalah bagi pemain Indonesia yang mengelola pertandingan dengan percaya diri dan memberikan hasil akhir yang sempurna, tulis Tutto Venezia Sport. Namun, penampilan JIZ juga didukung oleh 2 rekan setimnya di lini belakang, Michael Svoboda dan Antonio Candela, yang menunjukkan performa solid meskipun sempat melakukan beberapa kesalahan. Secara keseluruhan, hasil ini menjadi awal yang positif bagi Venezia di Liga Italia. Miris, dulu tolak Indonesia, Andri Syahputra semakin dilupakan Qatar. Hey kid, Andri Syahputra, pemain asal Lokseumawe, Aceh, yang kini berkarir di Qatar, sempat menolak panggilan timnas Indonesia pada 2017. Keputusannya memilih Qatar menuai kontroversi, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Karir Andri dimulai di Aspire Academy dan Al-Hor SC, sebelum bergabung dengan Al Gharafa, salah satu klub elit Qatar. Ia bahkan sempat dikaitkan dengan Villarreal, klub besar Spanyol, meski transfer itu gagal terjadi. Andri debut di Liga Qatar pada usia 17 tahun, namun kariernya tak berkembang pesat seperti yang diharapkan. Meskipun sempat membela timnas Qatar di berbagai kelompok umur, Andri tak pernah dipanggil lagi ke tim senior. Saat Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023, Andri tak masuk skuad. Di usianya yang kini 25 tahun, ia belum pernah bermain lagi di level internasional. Performa Andri pun menurun, hanya tampil sesekali di Al Gharafa dan dipinjamkan ke Muayter SC pada musim lalu, dengan torehan 1 gol dan 3 assist dari 23 penampilan. Total kariernya mencatat 81 pertandingan dengan 2 gol dan 6 assist. Hasil yang kurang memuaskan untuk pemain di usia emasnya. hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide you.